Dikenal karena konsep yang sederhana, gak membuat bela diri ini sederhana tingkat keefektifannya. Karena eskrima ternyata termasuk dalam bela diri yang paling mematikan di dunia. Bahkan, eskrima menjadi bekal bagi militer Filipina dan Amerika Serikat. Eits, tapi ingat, kalau jago bela diri, gak boleh sok jagoan. Nah, sekarang saya udah siap nih untuk berlatih eskrima. Biar sejago mereka, para eskrimador. Tapi sebelum berlatih, kita pemanasan dulu ya. Biar badan gak kaku dan yang terpenting menghindari cedera. Oke, ini sekarang saya lagi pemanasan gunanya untuk perut sama bagian leher belakang nih. Saya mau diserang sama dia. Padahal satu kaum sama saya, tapi diserang. Oke, yuk. Baru pemanasan aja saya udah KO. Gimana kalau diajakin sparring? Nah, ini kan saya dari tadi latihan bela diri sama teman-teman eskrima. Ternyata di dalam bela diri eskrima itu ada satu rotan kayu yang digunakan. Ini namanya adalah baston, ya. Coba saya kasih pertanyaan. Tongkat apa yang bisa main bola? Tahu nggak? Baston Castanyo. Nggak lucu ya? Ya udah nggak apa-apa. Kaki. Sedikit berbeda dengan bela diri yang lain yang mengajarkan senjata di level atas. Di eskrima, justru para pemula lah yang wajib belajar senjata. Gak nanggung-nanggung, senjatanya langsung 2. Biasanya latihan dilakukan secara berpasangan dengan teknik sinawali. Nah, dalam teknik ini para eskrimador akan berlatih menyerang dan menangkis secara bergantian menggunakan pola X. Seperti ini nih. Siap. Tadi kita latihan senawali. Mungkin orang Mas agak bingung, ini latihan apa sih? Gitu. Aneh gitu, latihan cuman ini aja gitu. Coba lagi satu, pelan-pelan. Dia Kiri. Menangkis dan menyerang. Ya. Tapi ini kanan kiri, harus kanan kiri. Jadi bergantian. Karena kita nggak hanya tangan kanan aja kita latih, tapi tangan yang lemah harus kita latih gitu. Oke, jadi kanan nangkis, kiri nyerang. Kiri nyerang, ya. Iya. Oke. Saatnya saya nih unjuk kebolehan. Doain ya. Mudah-mudahan selamat. Lawannya master banget. Kacau. Itu ya. Jadi mengkoordinasikan antara tangan kanan dan tangan kiri itu nggak semudah yang dibayangkan. Susah. Apalagi gerakannya begitu udah cepet tadi ya. Langsung bingung. Ini kanan apa kiri ya karena refleks. Tapi ini tujuannya, melatih refleks. Nah, bisa tebak nggak kira-kira saya mau ngapain nih? Saya udah punya koran, saya punya botol air mineral, saya punya pulpen, dan saya punya payung. Kalau jawabannya saya mau jualan koran, bukan ya. Saya mau belajar self defense, gimana caranya untuk menggunakan alat yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk menjadi alat pertahanan. Kira-kira kayak gimana ya? Ikutin ya. Ternyata nggak harus bawa tongkat kemana-mana kok. Karena di tangan para eskrimador, alat-alat sederhana ini bisa menjadi alat pertahanan diri. Untuk para wanita pun, gampang banget mengaplikasikannya. Ketika orang mau coba tarik kita, diusahakan supaya kita nggak bisa ngelepas gitu. Di grab. Kita kasih yang supaya nggak bisa kelepas tadi, kita justru malah nggak lepas. Ini kita berusahakan ambil swing ini untuk masuk ke sini. Yang kemudian titik pressure-nya ini yang akhirnya jadi poinnya untuk bisa menjatuhkan, melumpuhkan si lawannya tadi. Oke, jadi ini
harus digoyang dulu emang harus Iya, digoyang iya, dulu ya. untuk dapat ini karena dia dipegang ini agak sulit untuk kita masuk ke sini. Ada sebagian orang, ada yang gampang, ada yang susah. Jadi untuk misalnya yang tangannya besar, tangannya yang megang itu lebih besar, akan sulit untuk nyampe ke sini. Jadi perlu di swing. Ini tetap lock, swing. Ini pressure point-nya. Ya. Karena ketika di swing itu dia akan lebih Iya, dapat. akan lebih gampang, mudah untuk ambil aimingnya ke pressure point Oke, tadi. coba. Boleh saya yang Ya, coba? silakan. Jadi ini ya. Wow, Ketika tadi bahkan alat sekecil pulpen itu bisa menjaga diri kita ya. sini. Ingat gak pola X? Nah, pola itulah yang menjadi panduan dalam memaksimalkan alat-alat ini. Jadi ini tetap harus digulung di situ, digulung. Seandainya kita pergunakan ini untuk antisipasi pukulan, Iya. seandainya Indra pukul sini Indra, kita bisa antisipasi pakai ini. Ya, jadi ketika diserang, situ ini masuk, pam, pam. Selain majalah, ternyata botol kosong juga bisa melindungi kita. Mau tahu gimana caranya? Tentunya botol air minum kita ambil yang paling solid gitu. Ini Misalnya nggak tutup akan pecah botolnya, ininya akan pecah gitu. Tapi minimal kita tahu titik puncture-nya ini harus kemana. Oke. Gitu. Seandainya, sorry Mas, pukul saya aja, contoh misalnya. Ini saya ini di situ. Ya, harusnya kan pecah kan ya. Iya. Tapi titik puncture-nya Yang pecah tadi. pembuluh darah saya. Betul. Jadi waktu pas ini kita blocking, dam. Ingat, semua teknik ini hanya untuk melindungi diri dari kejahatan. Dan kalau mau berlatih, harus bersama yang ahli. Wah, ini tidak mungkin terjadi pada saya. Aduh. Udah aja saya nyerang aja lah. Sakit.